Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Kasus ini membuat warga gempar lantaran ditemukan tubuh tidak bernyawa tersangkut di Sungai Cipelang. Siapakah sosok tersebut dan bagaimana kronologi pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah ini dibuka, kita berkenalan dengan seorang wanita bernama Roslinda Wati Siboro berusia 35 tahun. Dia merupakan asli Medan, namun menetap di Sukabumi, tepatnya di Perum Baros Kencana, Blok 7, nomor 94, RT 03, RW 17, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Roslinda merupakan seorang karyawati di salah satu perusahaan koperasi simpan pinjam yang berada di daerah Sukabumi. Pada awal kejadian ini, tepatnya hari Senin, tanggal 13 November 2023, Roslinda berangkat dari rumahnya berpamitan untuk bekerja. Seperti biasa, dirinya akan menagih hutang pinjaman kepada nasabah. Namun, saat waktu sudah menjelang malam, keluarga mulai bertanya-tanya kemana perginya Roslinda. Hingga larut malam, dirinya pun belum kembali pulang dan tidak ada kabar. Pihak keluarga terus mencari informasi tentang keberadaannya dan mencari informasi ke beberapa saudara serta kerabat terdekat. Setelah 2 hari hilangnya Roslinda, tepatnya hari Rabu tanggal 15 November 2023, tidak ada satupun yang mengetahui tentang keberadaan dari Roslinda. Akhirnya pada hari itu juga keluarga memutuskan untuk melaporkannya sebagai orang hilang ke Polres Sukabumi Kota. Pihak kepolisian langsung menanggapi laporan tersebut, segera bergerak mencari informasi terkait hilangnya Roslinda dengan menyebar informasi orang hilang ke polsek-polsek untuk membantu pencarian Roslinda. Seiring berjalannya waktu, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, Polsek Warudoyong mendapatkan laporan dari salah satu warga yang bermula dari beberapa hari yang lalu ada kecurigaan kepada salah satu anak remaja yang terlihat sedang mengeluarkan kasur lipat dari sebuah mobil, lalu membuang kasur tersebut ke dalam Sungai Cipelang dengan posisi kasur tergulung. Mendapati keanehan itu dan bukanlah hal yang biasa, akhirnya warga memutuskan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Mendapatkan informasi itu, Polsek Warudoyong mengirimkan tim untuk melakukan pencarian dan pengecekan di Sungai Cipelang. Namun saat tim dalam perjalanan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pada jam 10 pagi, ada salah satu warga melaporkan tentang penemuan tubuh tidak bernyawa di Sungai Cipelang. Awalnya warga menyangka jika sosok tersebut adalah boneka. Namun saat didekati, ternyata sosok itu adalah seorang wanita yang sudah mulai membusuk. Lalu warga pun segera melaporkan temuan itu kepada pihak kepolisian. Dengan adanya laporan itu, pihak kepolisian pun segera menuju ke lokasi temuan. Dan setibanya di sana, tubuh wanita ditemukan dalam posisi tertelungkup dan tersangkut di bebatuan sungai. Lokasinya sekitar 6 km dari titik awal pembuangan yang sebelumnya telah dilaporkan oleh warga pada tanggal 17 November 2023. Wajah korban wanita itu sudah tidak bisa dikenali, namun pakaian dan cincin emas yang dikenakan oleh korban masih dalam kondisi utuh. Dari sanalah polisi mencoba untuk melakukan identifikasi guna mengungkap identitas dari korban. Hasil identifikasi polisi ditemukan adanya kesamaan dari ciri-ciri fisik orang hilang yang telah dilaporkan pada tanggal 15 November 2023. Pihak kepolisian pun segera menghubungi keluarga dari korban untuk mengkonfirmasi terkait penemuan tersebut. Setelah keluarga datang untuk melihat langsung sosok dari korban, ternyata keluarga mengenalinya dan mengakui jika benar tubuh itu adalah Roslinda Wati, salah satu anggota keluarganya. Di dalam proses evakuasi, proses ini pun berjalan cukup lama dan adanya beberapa kendala. Salah satunya adalah mobil ambulans yang akan diperuntukkan membawa tubuh korban tidak kunjung datang. Selain itu,
Lokasinya bisa dikatakan cukup jauh dari pemukiman warga dengan kondisi jalan agak curam. Akhirnya tubuh Roslinda dievakuasi menggunakan kendaraan BPPD menuju Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH. Setelah polisi melakukan penyelidikan lebih dalam lagi dan menguatkan kecurigaan jika remaja yang telah membuang kasur terlibat atas kematian korban Roslinda, polisi mulai melacak identitas dari sosok remaja tersebut. Hingga dari penyelidikan akhir polisi mendapatkan informasi jika remaja itu merupakan warga Kampung Leo Santa, RT 03 RW 01, Cikondang, Citamiang, Kota Sukabumi. Mendapati identitas tersebut, polisi segera mendatangi rumah dari terduga pelaku dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan rumah. Usaha penggeledahan rumah dari terduga pelaku ini, polisi berhasil menemukan beberapa bercak darah pada bantal dan tembok rumah. Dari temuan itu, polisi melakukan penekanan kepada pemilik rumah, yaitu Putri Sumiati berusia 28 tahun. Putri pun tidak bisa mengelak lagi dan akhirnya dia mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Roslinda Wati, seorang penagih hutang. Hingga total yang diamankan oleh polisi berjumlah 4 orang. 3 orang diantaranya 1 anak pelaku dan 2 teman-teman dari anak pelaku. Di dalam interogasi polisi, ternyata ketiga remaja itu mengaku tidak mengetahui jika kasur yang dibuang oleh mereka di dalamnya berisikan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. Kala itu, ketiga remaja sedang berkumpul. Lalu datanglah Putri. Putri meminta anaknya untuk membuang kasur yang mengaku berisikan bangkai tikus dan menyuruh untuk menyewa mobil angkutan umum. Lalu anaknya pun yang masih berusia 13 tahun mengajak teman-temannya untuk mencari mobil sewaan dan membantunya membuang kasur tersebut. Kasur tersebut dibawa oleh ketiga remaja menggunakan angkot yang disewa bersama dengan Putri duduk di bangku depan saat tiba di jembatan Sungai Cipelang sekitar pada jam 20.00 malam harinya. Ketiga remaja itu pun membuang gulungan kasur dari atas jembatan. Mereka mengaku tidak terlibat pada pembunuhan ini. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan kebenaran dari pengakuan ketiga remaja itu. Akhirnya mereka dibebaskan, sehingga mengkerucutlah pada satu pelaku pembunuhan, yaitu Putri. Pelaku Putri mengaku jika kejadian ini berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2023. Roslinda mendatangi rumahnya untuk menagih hutang. Nominal dari hutang yang ditagih oleh Roslinda sebesar 3,5 juta. Namun dikarenakan Putri belum memiliki uang, dia pun menolak untuk membayar hutangnya tersebut, yang memicu terjadinya perdebatan di antara keduanya. Panasnya perdebatan itu membuat terjadinya kontak fisik. Roslinda menendang tubuh Putri. Putri yang tidak terima membalas dengan tamparan. Namun tamparan itu berhasil ditangkis oleh Roslinda. Putri yang sudah emosi mendorong korban, lalu mengaitkan sabuk kulit berwarna hitam dan menjerat leher korban. Korban sempat berontak berusaha melepaskan jeratan dari lehernya. Namun pada akhirnya korban pun lemas tidak berdaya. Putri melepaskan jeratan itu dan mengambil sebuah besi langsung menghantamkan pada bagian kepala belakang korban. Hantaman itulah yang membuat korban tidak sadarkan diri namun masih hidup. Setelahnya, Putri memindahkan tubuh korban ke salah satu kamar yang tidak digunakan, lalu meninggalkan tubuh korban begitu saja di dalam kamar. Beberapa saat kemudian, Putri pun kembali lagi ke kamar untuk memastikan apakah korban ini sudah benar-benar meninggal dunia atau tidak. Saat itu, wajah korban sudah pucat dan tidak bernafas. Putri masih sempat sholat di samping tubuh korban untuk mendoakannya. Pelaku mengaku di dalam hati kecilnya merasa sangat bingung apa yang harus dia lakukan dengan tubuh korban ini. Hingga pada keesokan harinya, hari Selasa tanggal 14 November 2023, Putri membungkus tubuh korban menggunakan kasur yang dilapisi spray bermotifkan Hello Kitty, lalu meminta anaknya bersama dengan teman-temannya untuk membuang tubuh korban dari atas jembatan.
Pada akhirnya tubuh korban pun ditemukan dan pelaku pembunuhan ini berhasil ditangkap. Polisi menyita barang bukti sebilah besi sepanjang 30 cm yang digunakan untuk memukul kepala korban. Ternyata tertangkapnya pelaku ini sangat mengejutkan warga sekitaran lantaran sosok dari pelaku dikenal ramah dan murah senyum kepada tetangga sekitaran. Polisi melakukan rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023. Dalam rekonstruksi tersebut, ada 48 adegan yang dilakukan oleh Putri. Dari hasil penyelidikan dan rekonstruksi ulang, terlihat jika pembunuhan ini sudah berencana. Dikarenakan sebelum terjadinya pembunuhan itu, pelaku Putri sudah menyiapkan sebilah besi. Selain itu, ekspresi wajah dari pelaku tidak menunjukkan adanya penyesalan. Atas perbuatannya itu, pelaku Putri dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal pidana mati. Guys, zaman sekarang orang yang memiliki hutang lebih galak daripada yang menagih. Sebaiknya berpikir ulang jika ingin melakukan pinjaman. Sekiranya mampu untuk membayar, silakan kalian berhutang. Namun jika tidak mampu, sebaiknya jangan dipaksakan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?